karena anak ini memang kepeduliannya kepada teman atau sesama itu lebih tinggi daripada yang lain. Apalagi kepada guru gitu ya, senior gitu ya. Jadi kalau misalnya kepeduliannya itu sangat menyentuh hatinya, berarti dia kadang emosi sesaat dia nggak sadar akan membelanya. Selamat pagi Indonesia, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini, pagi ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah. Dan mudah-mudahan yang masih sakit atau kurang sehat mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pagi hari ini adalah hari yang istimewa bagi saya. Karena apa? Karena pagi ini saya bersama seorang ibu yang mana beliau sangat-sangat mencintai putranya. Maka berbanggalah, berbahagialah jika para pemirsa, para netizen yang masih punya orang tua, terutama ibu, dan ibu itu mencintai Anda. Maka gunakan kesempatan itu sebagai sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang anugerah, sesuatu yang harus disyukuri. Nah, oleh sebab itu, siapakah ibu yang bersama saya ini? Beliau dari Jawa Timur, dari Jombang. Kemarin berangkat subuh, datang dan bertemu dengan saya. Tidak lain dan tidak bukan adalah beliau yang lagi viral di media manapun. Mungkin jenengan kalau ketik namanya Ibu Rahmi, itu di Kompas TV, di Detikcom, di Kumparan, kemudian di channel-channel YouTube, insya Allah akan ketemu. Dan yang membuat saya bahagia ternyata ibu dari seorang laki-laki yang mana putranya ditahan di Bareskrim Polri atas kekhilafan, atas terlalu agresifnya, sehingga sampai menulis sebuah kalimat yang mungkin kurang pas, yang mungkin kurang pantas, terutama terhadap keluarga besar Muhammadiyah. Untuk itu, mari kita kenalkan, kita sapa yang terhormat Ibu Rahmi. Ya. Ibu Rahmi, aduh senyum aja ini bisa membuat Indonesia adem ini. Apalagi kalau Ibu Rahmi tertawa ini. Ya. Ibu Rahmi, kedatangan Ibu ke Jakarta, ya. Itu tujuannya dalam rangka apa sih? Satu, dan nanti tolong diceritain dong tentang bagaimana hubungan ibu dengan Mas AP Hasanuddin yang sekarang lagi ditahan Bareskrim Polri. Nah, apa ibu? Tujuan utamanya datang ke Jakarta itu apa ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih. Agak keras ya, agak keras. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sesuatu tentang anak saya. Jauh-jauh saya datang ke Jakarta hanya satu tujuan saya, menjenguk anak saya dan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Muhammadiyah, khususnya Ketua Umum Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir, Abuya Haidar Nasir. Beliau orang istimewa memang, orang yang bijak. Terus ibu, selain permohonan maaf, saya kepingin mengulik cerita. Kenapa Mas AP sampai melakukan ini gitu loh ibu. Mungkin ibu sedikit bisa menceritakan pengalaman atau sejarahnya Mas AP Hasanuddin di masa kecil, remaja, dan lain-lain. Kalau Mas AP itu ya memang sedikit berbeda dengan adiknya, juga teman-temannya. Karena anak ini memang
kepeduliannya kepada teman atau sesama itu lebih tinggi daripada yang lain. Apalagi kepada guru gitu ya, senior gitu ya. Jadi kalau misalnya kepeduliannya itu sangat menyentuh hatinya, berarti dia kadang emosi sesaat dia nggak sadar akan membelanya. Itu yang jadi. Walaupun nanti setelah itu misalnya sejam atau setelah dia mengungkapkan itu dia akan menyesal gitu. Oh, baru sadar. Tuh ini salah gitu. Langsung dihapus gitu. Tapi ya termasuk kemarin ya Ibu ya. Jadi Mas Abe Hasanuddin setelah posting, saya sendiri waktu itu kaget ya. Dan saya bersyukur kepada Allah karena kemarin mendapatkan penjelasan. Jadi memang moonscreen yang beredar itu banyak dihapusnya oleh termasuk mungkin nggak tahu orang lain ya, sehingga habis Profesor Thomas langsung dia, padahal sebenarnya kan banyak postingan lain ya Bu ya. Dia berkomentar bukan atas postingan langsung Pak Thomas, bukan. Tapi atas komentar orang lain. Kalau nggak salah itu ada siapa namanya? Ahmad Naufal atau Muhammad Fauzan. Muhammad Fauzan iya. Muhammad Fauzan iya. Jadi dia berkomentar atas komentarnya Muhammad Fauzan, bukan langsung dari postingan itu. Profesor, jadi dia mengomentari komentar. Mengomentari komentar. Dan saya kira komentarnya itu pasti lebih tajam dari menurut pikiran saya, karena Andi itu tidak akan reaktif kalau tidak ada yang memulai. Anak itu pendiam. Anak itu aslinya pendiam ya. Dia tidak akan menjawab sesuatu kok tidak ditanya. Dia tidak ujuk-ujuk ngomong begitu, enggak. Saya hafal betul. Untuk keseharian saja kalau kita misalnya tidak tanya, dia tidak akan menceritakan kecuali kita tanya. Begitu juga komentar. Pasti ada komentar sebelumnya yang tajam sehingga dia membalasnya. Jadi bukan komentarnya dari postingan. Sayang balasnya itu sudah dihapus. Nggak sayang balasnya itu sangat betul-betul menyakitkan karena emosi tadi itu. Iya. Nah itu dihapusnya itu gimana Bu? Dihapusnya itu berapa menit, berapa jam Bu? Setelah posting itu, terus kemudian? Iya, antara 2-3 jam mungkin. 2-3 jam ya. Jadi dia atas kesadaran sendiri atau diperintah orang menghapus? Atas kesadaran sendiri. Jadi begitu atasannya ini, itu kamu itu saya sudah hapus kok Pak, gitu. Loh kok masih ada? Itu screenshot Pak, gitu. Jadi bukan komentar saya lagi, kan sudah hapus saya sudah hapus. Itu gitu. Screenshot, jadi ada yang nangkap gitu. Jadi akhirnya menjadi viral. Akhirnya dia baru sadar. Nah, bikin permohonan maaf itu hari apanya itu? Hari permohonan maaf itu hari Lebaran tanggal 22, berarti besoknya. Oh, besoknya. Sudah, soalnya kan ada apa? Minta maaf siapa yang nyuting videonya? Waktu itu ada beredar. Suami istri yang datang ke rumah saya. Dan mereka berdua itu, beliaunya itu dari Muhammadiyah juga. Tadinya saya nggak tahu, cuma mereka ini rumahnya Mas Andi ya. Tabayun ya. Ini rumah Mas Andi ya, betul. Ini dari mana? Ini dari rumahnya Mas Andi. Silahkan masuk Pak. Kan Lebaran, jadi saya kebetulan namanya juga rumah. Iya. Jadi saya di teras saja cukup. Akhirnya mereka bapak tersebut, saya kurang tahu namanya ya, kurang hafal. Gitu. Pokoknya 2 orang lah, perempuan dan laki-laki, suami istri. Yang bapaknya nanya tentang ruqyah, tentang hisab, tentang ini dijelaskan Mas Andi sampai setengah jam. Oh, dijelaskan. Jadi Mas Andi ini kan kalau ada yang bertanya, Mas Andi itu tugasnya apa sih di BRIN itu sebagai apa? Saya kurang tahu ya Pak. Bagian teropong atau bagian saya kurang tahu Pak. Kurang tahu ya. Iya, itu kan dia. Iya. Cuma dia di bagian Pusainsa, bagian antariksa. Kan antariksa. Aslinya kan sebelumnya bergabung di BRIN kan dia ini di 8. Jadi di 8, baru setelah bergabung di BRIN jadi BRIN gitu loh. Sebenarnya begitu ya. Setahu saya antariksa gitu loh. Nah, menurut Ibu yang dilakukan Mas Abe tulisan itu, menurut Ibu itu salah apa benar? Ya. Salah ya? Iya salah sih Pak. Itu memang terlalu. Saya sampai tegur itu. Ini screenshotnya
kamu loh ya kok sampai begini, maaf mas, soalnya mereka juga itu ngomongnya gitu, itu mengadu gitu ya. Kak, saya duluan yang ini kan anaknya kalau nggak ditanya diam. Jadi saya ini kan, saya lihat kan, loh, soalnya bapak itu kan, loh, saya kira temannya Andi. Setelah ini, loh pak, bapak datang ke sini karena yang viral ini ya, tak gituin, saya viral ini ya. Ibu baru, iya bu, oh itu ya, oh ya maaf ya pak, itu gimana, langsung saya ketemu pak itu, gitu. Itu loh bu, sebagai saya yang lebih tua, saya beritahu sama Mas Andi supaya ibu barannya tuh menjaga emosinya. Oh iya betul Pak, iya saya gituin. Oke Ibu, sebelum kita lanjut ya, kita break dulu Mas, karena nanti ada pertanyaan yang ini yang harus diketahui oleh publik ya. Untuk itu kita close dulu, nah nanti kita sambung lagi. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.